Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaya Supriyadi, guru pengajar Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA Negeri 1 Talaga. Kali ini saya sampaikan permasalahan berdasarkan hasil temuan selama ini di dalam kelas, yaitu tentang penulisan surat pemberitahuan izin atau sakit yang disampaikan oleh orang tua siswa atau oleh para siswa. Ada beberapa surat umumnya ditemukan, yaitu terdapat permasalahan yaitu dalam penulisan surat. Yang pertama, ditemukan dalam penulisan surat tersebut ada kecenderungan asal-asalan dari sisi kaidah dan lain sebagainya. Jadi sudah tidak mengindahkan lagi bahwa ini adalah sebuah surat formal yang dikirim ke sekolah dalam rangka pemberitahuan izin dan lain sebagainya. Dalam hal ini surat-surat tersebut dicoba ditampung, kemudian berikutnya surat-surat tersebut disampaikan terhadap para siswa dalam bimbingan khusus di kelas, yaitu tentang tampilan surat-surat yang penulisannya di luar kaidah-kaidah kebahasaan. Contohnya disampaikan seperti ini. Kemudian berikutnya siswa diajak berdiskusi dan disampaikan tentang bagaimana format penulisan surat dinas yang benar, surat formal yang benar. Dengan disampaikan tahapan-tahapan penulisan, kemudian struktur penulisan, bagaimana cara penulisan surat sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Kemudian berikutnya sebagai alternatif solusi di dalam permasalahan ini, siswa dicoba untuk berlatih menulis surat yang benar. Diberikan tugas, dilatih, kemudian siswa menulis, kemudian hasilnya diserahkan kepada kita sebagai guru, kemudian hasil kerja siswa tersebut dianalisis, diperiksa, dan ternyata ada kecenderungan, ada langkah-langkah perubahan yang begitu signifikan tentang bagaimana penulisan surat yang benar. Kemudian hasil dari semua ini terbukti di hari-hari berikutnya. Saya coba cek beberapa surat yang masuk, terutama di kelas saya dalam posisi saya sebagai wali kelas. Ternyata di sana ada perubahan-perubahan bagaimana kaidah-kaidah penulisan, baik surat tersebut ditulis oleh siswa yang bersangkutan ataupun surat ditulis oleh orang tua atau wali murid. Itulah hasilnya. Jadi dari tahapan temuan, kemudian berikutnya kendala-kendala yang ada, kemudian berikutnya adalah alternatif solusinya, dan berikutnya hasilnya ternyata ada perubahan yang signifikan dengan pembuktian, yaitu surat-surat yang masuk saat ini di sekolah dalam posisi saya sebagai wali kelas, ternyata ada perubahan penulisan menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sampaikan video pembelajaran dengan materi yaitu tentang unsur pembangun karya sastra. Dalam hal ini adalah novel. Novel dibangun oleh dua unsur, yaitu unsur intrinsik, kemudian yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur dari dalam novel itu sendiri, kemudian unsur ekstrinsik itu adalah unsur dari luar. Saya fokus kali ini yaitu di dalam unsur intrinsik. Di unsur intrinsik itu saya akan sampaikan yaitu tentang setting cerita atau jalannya cerita atau alur. Unsur intrinsik itu ada 7 yang saya sampaikan.
yaitu yang pertama itu adalah tema, kemudian yang kedua adalah alur, kemudian yang ketiga adalah sudut pandang, kemudian yang keempat adalah penokohan, kemudian yang kelima adalah gaya bahasa, kemudian yang keenam adalah amanat, ya. Kemudian yang ketujuh adalah latar. Saya kali ini akan fokus di dalam pembelajaran ini yaitu tentang setting atau jalan cerita atau alur. Di mana alur itu kita kenal ada yang disebut dengan alur maju, kemudian alur mundur, kemudian alur campuran. Nah, kali ini lebih spesifik saya jelaskan yaitu tentang pola dalam perjalanan sebuah alur di dalam sebuah cerita, dalam hal ini adalah novel atau cerpen atau karya sastra yang lainnya. Kalau saya gambarkan yaitu bisa kita permudah dengan contoh yaitu bentuk segitiga sama kaki, di mana perjalanan alurnya adalah dari mulai titik yaitu A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, kemudian E, kemudian F. Ya, dengan posisi itu bagian-bagiannya adalah A itu adalah merupakan pengenalan, ya, di mana ini adalah merupakan apresiasi terhadap pembaca atau penonton. Kemudian berjalan cerita itu yang kedua yaitu yang di B itu adalah apa, pemunculan masalah, mulai masalah muncul. Kemudian berikutnya berjalan lagi mulai masalahnya dipertinggi atau diperumit. Gitu. Di sini mulai ada tingkat-tingkat kerumitan atau konflik, ya. Terutama biasanya pertentangan antara protagonis dengan antagonis. Ya. Kemudian yang D itu adalah puncak konflik. Di sini adalah puncak-puncaknya ketegangan, di mana pembaca atau penonton dibawa pada suasana yang betul-betul dihadapkan kepada apa, konflik, atau di sini puncak ketegangan atau puncak masalah. Gitu. Ya, di sini biasanya seru-serunya, kemudian berjalan lagi setelah itu yaitu adalah pengenduran atau penurunan. Masalah mulai ada apa, titik-titik solusi. Biasanya tokoh muncul yaitu apa, tokoh-tokoh yang mensolusi. Biasanya di sini adalah muncul tritagonis, ya. Kemudian setelah itu berjalan lagi cerita dan akhirnya lewat apa, pemecahan masalah di solusi pada konflik-konflik tersebut, kemudian akhirnya tembuslah pada satu titik yaitu titik penyelesaian dan selesai cerita itu yaitu di E, ya. Itu barangkali pola perjalanan sebuah cerita dalam hal ini dari sisi unsur intrinsik, yaitu bagiannya salah satu diantaranya adalah jalan cerita atau yang disebut dengan alur, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.